Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Idawati Pulungan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, Universitas Negeri Padang tahun 2023. NIM 23400002 dan nomor peserta PPG 201502451897. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja saya. Mohon arahan dari Bapak dosen dan guru pamong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kalian semua apa kabar? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Bagus, sepertinya hari ini kalian semua begitu ceria, begitu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan memeriksa kebersihan kelas kita dulu dan mencek kerapian kalian semua. Untuk itu anak-anak Ibu harap kalian supaya berdiri. Mungkin masih ada yang belum memasukkan bajunya ke dalam rok atau celananya. Silakan berdiri anak-anak. Sampahnya tolong diperiksa. Hari ini semua sudah melaksanakan piket? Sudah, Bu. Iya, silakan duduk kembali. Topinya dibuka ya. Terima kasih. Hari ini kelas kita rapi seperti biasa. Artinya kalian masih melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Hari ini ada yang tidak masuk kelas tidak? Semua hadir? Hadir, Bu. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, oke. Ya, seperti biasa kita akan terlebih dahulu berdoa supaya nantinya pembelajaran kita berlangsung dengan baik dan ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Hari ini giliran siapa yang memimpin doa? Oh, silakan Anwar, silakan maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqna rahmatika ya arhamar rahimin.
silakan duduk nak. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada Anwar yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara serta memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke. Masih ingatkah kalian pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Silakan. Sistem pernapasan manusia. Apa pembelajaran kita sebelumnya? Sistem pernapasan manusia. Iya, sistem pernapasan manusia. Siapa lagi yang ingat apa saja organ pernapasan yang terdapat pada manusia? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Hidung, Bu, bronkus, bronkiolus, trakea, dan paru-paru, Bu. Iya, benar sekali. Hidung, bronkus, bronkiolus, trakea, dan paru-paru. Kasih dulu tepuk tangan buat teman kalian. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan adanya nanti pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia. Kemudian Ibu harap kalian juga mampu menganalisis organ pencernaan rancangan tiruan sederhana. Serta Ibu juga berharap kalian mampu menyimpulkan cara kerja organ pencernaan pada manusia. Nah, itulah tadi 3 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya kalian lebih ceria untuk mengikuti pembelajaran. Untuk itu Ibu minta kembali supaya kalian berdiri kembali. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lu gulung-gulung, tangan digulung, Ular melingkar di pagar bundar. kanan. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan. 2 jari kiri ku gabung menjadi 4, ku buat Kamera cecek. 3 jari kanan. 3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan. 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Sudah fresh semuanya? Sudah semangat? Oke, baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang organ pencernaan manusia. Ibu minta supaya kalian menyimak dan mengamati apa nanti yang ditampilkan dalam video tersebut. Ayo begitu.
Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristatik atau gerakan remas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, itulah tadi tayangan video tentang organ pencernaan di dalam tubuh manusia. Sekarang dari tayangan video tadi, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Sejauh mana kalian menyimak dan mengamati video yang Ibu tampilkan? Yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum? Saya Bu. Ya, silakan. Kita mendapat energi untuk beraktivitas. Iya, kita perlu makan dan minum supaya kita mendapat energi untuk dapat melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan bisa beraktivitas? Makanan dan minuman ini dengan melalui proses di dalam tubuh kita, mulai dari makanan masuk ke mulut hingga makanan keluar melalui anus. Kemudian, siapa yang masih ingat dari tayangan video tadi tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita? Silakan tunjuk tangan, siapa yang ingat? Oh, silakan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya.
Organ pencernaan di dalam tubuh kita seperti itu ada mulut, kemudian terus seterusnya usus besar, kemudian anus. Coba bayangkan betapa luar biasanya Allah menciptakan sistem pencernaan dalam tubuh kita. Makanan masuk dari mulut, keluar dari anus, hingga keluar menjadi tinja. Ada dua proses pencernaan pada makanan. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik. Bagaimana Bu pencernaan mekanik ini? Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu dengan lidah. Kemudian yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi ini terjadi di dalam rongga mulut, usus, kemudian lambung dengan bantuan enzim. Dan enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses terjadinya pencernaan di dalam tubuh. Tahukah kalian alat-alat pencernaan yang ada dalam tubuh kita? Seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, kita berjalan-jalan di dalam proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari bagian atas sampai pada bagian yang bawah. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Ada terlihat semuanya gambarnya? Perhatikan gambar di sini. Yang pertama ada rongga mulut. Ada rongga mulut, kemudian ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, ada hati, kemudian di sini ada lambung, pankreas, usus halus, usus besar dan anus. Kita akan membahas satu persatu tentang organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Perhatikan. Yang pertama adalah rongga mulut. Semua punya mulut? Ada yang tidak punya mulut? Tidak. Syukur, semua kita punya mulut. Rongga mulut, proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Mulut ini merupakan pintu pertama yang dilalui makanan sehingga dia bisa berproses di dalam tubuh. Di dalam rongga mulut makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Sampai di situ ada pertanyaan? Aman semuanya, jelas? Jelas semuanya? Oke. Kita masuk ke fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Silakan disimak baik-baik. Fungsi mulut. Yang pertama, mulut ini berfungsi melumat makanan dengan bantuan lidah. Kalau tidak ada lidah, tidak ada nanti yang menggeser-geser makanan dalam mulutmu. Bayangkan kalau tidak punya lidah, bagaimana jadinya? Paham semuanya anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ibu kasih kesempatan lagi, siapa ingin bertanya? Barangkali ada yang ragu-ragu? Ya, silakan Jihan, ada yang ingin kamu tanyakan, Nak? Silakan, Nak. Kenapa kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa kita mengunyah makanan sebanyak 32 kali? Baik anak-anak, apabila kita mengunyah makanan sebanyak 32 kali, otomatis makanan akan menjadi lembut, akan menjadi lunak, akan menjadi halus. Makanan yang lembut dan yang lunak ini akan mudah diserap atau dicerna oleh lambung. Makanya ini meringankan kerja lambung. Karena hanya partikel-partikel kecillah yang mudah dicerna oleh lambung. Karena sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, karena kalian sudah semua paham, Ibu akan membagikan tugas LKPD, tugas kelompok kalian. Seperti biasanya kita memakai kelompok yang sama ya, setuju? Setuju. Paling ujung apa nama kelompoknya? Matahari. Di tengah? Cempaka. Cempaka. Yang ini apa namanya? Teratai. Belakang? Anggrek. Semua sudah setuju ya?
Perhatikan, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di situ ada tertera gambar. Gambarnya yang pertama dikosongkan namanya. Lihat, perhatikan. Ada nama. Jadi tugasmu terlihat dari gambar itu, gambar yang menunjukkan angka 1 namanya apa, angka 2 namanya apa, angka 3, angka 4, angka 5 sampai dengan angka 6. Kemudian di sampingnya, di samping sebelahnya ada terlihat di sampingnya fungsi. Di sini ada gambar kosong, semuanya namanya. Tulis namanya, kemudian di sampingnya tulis fungsi dari organ pencernaan yang ada pada gambar. Paham? Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, sebelum kalian mengerjakan tugas LKPD kalian, Ibu akan memberikan ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat. Sepertinya ada yang sudah mengantuk ini. Ayo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, 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 diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semua sudah semangat? Siap mengerjakan tugasnya? Oke, silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Silakan disepakati siapa nanti yang akan mempresentasikannya di depan kelas. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Sudah siap semuanya? Sudah bisa kita paparkan di depan? Sudah, Bu. Sudah disepakati siapa yang ingin memaparkan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Dari kelompok Matahari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Angkat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dari kelompok Matahari ingin memaparkan hasil diskusi kami yang diwakili oleh teman kami Nurul. Kepada teman kami dipersilahkan. Oke, silakan. Mulut fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubungan antara mulut dan lambung. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot. Dinding lambung secara kimiawi dibantu oleh enzim. Usus halus fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Usus besar fungsinya menyerap air dan garam-garaman. Anus fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok Matahari. Kepada kelompok yang lain yang ingin memberi tanggapan atau barangkali yang ingin ditanyakan, ada dari kelompok lain? Tidak, semuanya pas? Nah, Ibu ingin memberikan masukan sedikit bagi kelompok yang belum tampil, suaranya agak diperkeras ya nak ya, biar jelas. Karena suaranya kalau di sini suaranya kecil, ke belakang kurang kedengaran, kurang jelas, supaya temannya bisa menanggapi dan bisa menyimak apa yang kalian ucapkan. Paham yang belum tampil? Paham. Oke, beri aplausan kepada teman kalian yang telah tampil. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cempaka ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang diwakili oleh teman kami Anna Sahira. Kepada teman kami dipersilahkan. Mulut fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding. Secara kimiawi dibantu oleh enzim. 4. Usus halus fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar fungsinya menyerap air dengan garam-garaman. 6. Anus fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Ya, dari kelompok lain ada yang ingin memberi masukan? Saya Bu, Ya, silakan. bagian lambung masih kurang lengkap. Bagian lambung masih kurang lengkap. Ya, tolong diperjelas, mungkin temannya kurang jelas, tolong diperjelas. Bagian lambung itu fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Tolong diulang, masih hafal, masih ingat? Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding. Secara kimiawi dibantu oleh enzim. Iya, secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung. Dan kemudian secara kimiawi dibantu oleh enzim. Jelas, Saira? Jelas. Terima kasih. Ya, beri aplausan kepada teman kalian. Kami dari kelompok Anggrek ingin memaparkan hasil diskusi kami yang memaparkan kepada teman kami Naila. Kami persilakan. Mulut fungsinya melumatkan makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, enzim amilase. 2. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung. Secara kimiawi dibantu oleh enzim. 4. Usus halus fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar menyerap air dan garam-garaman. 6. Tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Ada yang ingin memberi masukan? Tidak, Bu. Cukup? Pas? Oh ya, baik. Kelompok lain sudah merasa puas dengan jawaban kalian. Sekarang kita beri tepukan lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami dari kelompok Ternate ingin memaparkan hasil diskusi kami yang diwakili oleh
teman kami Siti Aminah. Untuk Siti Aminah kami persilakan. Mulut fungsinya melumat makanan, kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung, secara kimiawi dibantu oleh enzim. Usus halus fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Usus besar fungsinya menyerap air dan garam-garaman. Anus fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok teratai. Barangkali ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Iya, dari kelompok anggrek, silakan. Oh, fungsi mulut katanya masih kurang lengkap. Untuk kelompok teratai tolong dilengkapi fungsi mulut kita. Maaf, saya lupa. Mulut fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Iya, sudah jelas. Mungkin tadi kelompok teratai tergesa-gesa ya, makanya dia menyampaikan fungsi mulut cuma melumat makanan. Paham? Sudah jelas kelompok anggrek? Iya, terima kasih. Kita beri tepukan lagi. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak ibu yang baik budi. Nah, dari hasil presentasi kalian, hasil pemaparan tugas kalian tadi, berarti kalian sudah paham tentang sistem pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada alur pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, kemudian makanan yang kita makan melewati kerongkongan menuju usus halus. Dari usus halus si makanan itu beranjak berproses di usus halus. Setelah selesai sisanya akan menuju ke usus besar. Dan terakhir, sisa yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus yang ibu beritahukan tadi. Apa namanya? Tinja. Kenapa ragu-ragu? Yang keluar melalui anus disebut dengan tinja atau feses. Tinja itu membutuhkan kurang lebih 36 jam berproses di dalam usus besar supaya bisa keluar dari anus. Oke, paham? Bisa dimengerti, nak? Iya. Sekarang ibu akan membagikan lembar refleksi terkait penyampaian ibu pada materi pelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham betul? Sudah mengerti tentang penjelasan apa yang telah ibu sampaikan? Tolong diisi bahan refleksinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, sebentar. 3, berapa? Semuanya diisi, disesuaikan dengan suasana hatimu. Bagaimana kamu menanggapi pembelajaran kita hari ini? Oke, semuanya sudah ibu ambil kertasnya ya? Ya. Sekarang dari pembelajaran kita tadi bisa kita tarik suatu kesimpulan. Berdasarkan pembelajaran tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan energi kita perlu makan dan minum. Kalau tidak ada makan dan minum kita tidak mendapatkan energi, otomatis kita tidak bisa beraktivitas. Maka dari itu untuk mendapatkan energi kita perlu makan dan minum, dan proses mengubah makanan dan minuman menjadi energi dimulai dari mulut sampai sisa yang tidak bisa diserap tubuh dikeluarkan melalui anus.
Itulah yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan materi yang Ibu sampaikan. Paham anak-anak? Paham. Oke, dari itu kalian harus pandai-pandai menjaga pola makan kalian supaya sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita sehat. Untuk materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah bagaimana aku tumbuh besar. Ini materi kita untuk berikutnya, dipelajari di rumah ya, supaya nanti memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Pelajari di rumah, dibuka bukunya. Sekarang Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Dicoba saja, kalau belum bisa dicoba lagi. Karena kesalahan itu proses dari belajar. Apapun yang ingin kamu lakukan, dilakukan. Jangan tunda hari esok. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukan sekarang. Makanya Ibu berpesan, jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kemudian satu lagi, belajar dari kemarin, impikan hari ini, dan capai besok hari. Kamu paham apa maksudnya itu, nak? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu besok belajar, besoklah belajarnya. Jangan tunggu. Dari kemarin belajar, hari ini diimpikan, dibayangkan. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Saya ingin seperti apa? Kemudian dicapainya besok hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, karena tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran kita dengan hikmat. Semoga apa yang Ibu ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengamalkannya dan mengindahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.